Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saya bina nabda di Rosatanal Yaum fil Maddah An-Nahwu Al-Qasir. Mari kita untuk mulai pembelajaran pada materi kali ini yaitu Daurah Nahwu Kilat. Yang insya Allah pada materi ini kita akan mengupas tuntas mengenai Al-Mukammilat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Wa idan haya bina an-nabda. Mari kita mulai. Baik. Sebagaimana yang kemarin kita telah bahas bahwa al-kalam itu ada dua kategori besar, yaitu ada al-jumlah yang mana biasa kita kenal dengan al-jumlah al-mufidah ya. Nah, al-jumlah al-mufidah ini kemarin kita sudah membahas mengenai ada jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, yang mana jumlah fi'liyah pasti mempunyai fa'il dan naib fa'il. Nah, sedangkan versi yang keduanya daripada jumlah adalah jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah ini enggak mempunyai fa'il dan enggak mempunyai naib fa'il, tetapi posisinya dia akan berbeda, akan menjadi mubtada khobar. Nah, itu jumlah sudah kita bahas secara mendetil. Kemudian sekarang kita akan masuk kepada al-mukammilat atau penyempurna atau pelengkap dalam suatu tatanan jumlah kalimat. Nah, al-mukammilat itu pasti kalau dia tidak mansub, pasti dia terdiri daripada majrur. Nah, sebagaimana yang kita ketahui pada materi-materi sebelumnya, bahwa mu'robnya suatu isim itu ada kepada marfu, ada kepada mansub, ada kepada majrur. Nah, berarti hal-hal yang marfu sudah masuk kepada al-jumlah. Nah, al-jumlah seperti al-jumlah fi'liyah dan al-jumlah ismiyah di sana ya berkutat mengenai marfu. Karena fa'il pasti marfu, naib fa'il pasti marfu. Begitu juga jumlah ismiyah, mubtada sudah pasti marfu, khobar sudah pasti marfu. Jadi jumlah ini di dalam kalam adalah, kalau di dalam bahasa Indonesia masuk kategorinya fungsi gramatika utama, yang paling utama, yang mana fungsi gramatika minimal mempunyai subjek dan predikat. Begitu juga al jumlah di sini adalah merupakan unsur wajib atau unsur utama dalam sebuah kalimat, yang mana boleh terdiri dari fi'liyah, boleh terdiri dari ismiyah. Sedangkan unsur tak wajibnya adalah al-mukammilat. Al-mukammilat ini di dalam suatu tatanan jumlah dia boleh tidak ada, karena ketika dibuang pun dia hanya menjadi pelengkap sebetulnya. Nah, al-mukammilat ini menjadi mansub, ada juga yang menjadi majrur. Sudah pasti bahwa mansub dan majrur ini bukan unsur wajib dalam sebuah kalimat, tapi mereka itu adalah unsur yang tak wajib atau unsur sekunder. Sedangkan al-jumlah ini adalah unsur primer dalam sebuah kalam atau dalam sebuah tatanan kalimat sempurna. Nah, itu sudah kita pelajari mengenai jumlah. Sekarang kita akan masuk secara tuntas di dalam al-mukammilat, baik yang al-mansub, baik yang al-majrur. Baik, kita lanjutkan dulu. Al-mukammilat, pelengkap. Nah, pelengkap hanya mempunyai dua unsur. Yang pertama, yang mansub, yang kedua, yang majrur. Nah, al-mukammilat al-mansub, kita masuk satu persatu, yaitu pelengkap yang merupakan atau yang terdiri dari isim-isim yang mansub. Isim-isim yang mansub itu ada apa saja atau yang biasa menjadi pelengkap
dari isim mansub itu apa saja? Nah, yang pertama adalah semua maf'ul maf'ul atau istilah lainnya al-mafa'il. Nah, ini semua maf'ul maf'ul baik maf'ul bih, baik maf'ul fi, baik maf'ul lah. Maf'ul lah itu bahasa lainnya adalah maf'ul li ajli. Ada istilah lain juga maf'ul. Selain itu al-maf'ul ma'ah dan selain itu al-maf'ul mutlaq. Nah, ini semua mari kita coba kaji satu persatu. Kita coba menjelaskan mengenai maf'ul bih dulu ya. Baik. Untuk maf'ul bih ini adalah suatu objek utama yang dikenai langsung oleh pekerjaan dari pelaku. Oke, nah di sini maf'ul bih hanya ada pada suatu tatanan kalimat yang mempunyai verba yang transitif atau yang mempunyai fi'il muta'addi. Nah, begini, kita harus memahami dulu apa itu lazim, apa itu muta'addi, apa itu transitif, apa itu intransitif. Nah, untuk yang intransitif tidak butuh objek. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia, intransitif itu saya tidur. Itu intransitif. Tidak memerlukan apa kata objek. Kecuali misalkan saya meniduri kasur atau saya menidurkan anak kecil, itu kata-kata sisipannya akan membuat dari intransitif menjadi transitif, menjadi mempunyai objek. Nah, jadi pahami dulu apa itu transitif dan intransitif. Bahasa Arabnya yang tidak butuh objek adalah lazim. Bahasa Arabnya yang membutuhkan objek adalah muta'addi. Nah, sekarang urusannya pada maf'ul bih, pada objek. Nah, di sini membutuhkan objek berarti harus yang menggunakan kata kerja yang transitif atau bahasa lainnya muta'addi. Contoh muta'addi mungkin seperti doroba, memukul, ada yang harus dipukul. Baik, kita kasih contoh misalkan membaca. Membaca bahasa Arabnya itu qoro'a atau menulis bahasa Arabnya kataba, berarti harus ada yang ditulis. Kita kasih contoh. Kataba telah menulis. Muhammadun Muhammad ar-risalata. Nah, kataba verba fi'il. Muhammadun dia merupakan fa'il yang kemarin kita bahas mengenai jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah fi'liyah ya. Kenapa? Karena dia diawali dengan verba oleh kata kerja dan mempunyai fa'il. Nah, karena ini kata kerja transitif yang membutuhkan objek, atau bahasa lainnya muta'addi. Nah, inilah objek ar-risalata. Nah, ini harus dalam kondisi mansub. Mansub itu salah satunya dengan fathah. Kataba Muhammadun ar-risalata. Nah, inilah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini ternyata masuk kepada jenis mafa'il. Dan mafa'il ini masuk kepada jenis mukammilat. Berarti risalata dia ini adalah al-mukammilat yang merupakan maf'ul bih. Sedangkan kataba Muhammadun dia ini adalah jumlah fi'liyah yang utama. Itu ya. Kemudian eh, dalam pola objek, objek itu boleh berada dimanapun ditempatkan ya dan tidak merubah posisi objeknya. Misalkan kita mau menulis objeknya sebelum fa'ilnya atau sebelum subjeknya. Kataba ar-risalata Muhammadun. Nah, pola seperti ini pun dibenarkan di dalam
gramatika bahasa Arab atau di dalam tata bahasa Arab. Yang mana fi'il berada di awal kalimat. Arisalata, sini objek atau maf'ul bih berada setelah kata kerja. Dan ternyata fa'ilnya sangat jauh berada di akhir. Ini boleh. Yang membedakan mana fi'il mana fa'il di harokat. Nah, Muhammadun dengan doma itu sudah pasti kalau doma harus menjadi fa'il. Risalata dengan fathah. Nah, dengan fathah itu menunjukkan mansub dan mansub itu salah satu tanda buat maf'ul bih atau objek yang dikenai pekerjaan. Nah, posisi seperti ini pun untuk objek disilahkan ya, diperbolehkan untuk digunakan. Jadi tidak hanya objek itu terletak setelah subjeknya saja atau setelah pelakunya saja. Bahkan masih boleh juga bahwa maf'ul bih dia berada di awal kalimat. Seperti ini. Ar-risalata kata Muhammad. Sebetulnya ini pun diperbolehkan, tapi hampir jarang digunakan ya. Tetapi ini masih diperbolehkan. Nah, Ar-risalata kata Muhammad. Ini maf'ulnya maf'ul muqaddam, maf'ulnya berada di awal sekali. Sedangkan fi'il di akhir, Muhammadun dia ada di akhir subjek. Sebetulnya ini pun masih boleh ya, tetapi emang tidak terlalu sering digunakan untuk maf'ul yang sangat berada di awal. Tetapi pada suatu saat ini ada. Nah, ini ada beberapa pola untuk penempatan apa namanya maf'ul. Nah, demikian ya, itu mengenai maf'ul bih. Mudah-mudahan sedikit ada gambaran. Nah, sekarang kita akan maju kembali pada maf'ul yang lainnya, yaitu maf'ul fi. Maf'ul fi dia tidak dikenai objek. Maksud saya bukan objek dan tidak dikenai pekerjaan oleh pekerjaan subjek. Nah, tetapi maf'ul fi ini mempunyai dua kategori. Kategori pertama adalah zorof makan, kategori kedua adalah zorof zaman. Apa itu zorof makan? Keterangan waktu. Maaf, tempat. Zorof zaman, keterangan waktu. Nah, kita bikin contoh dulu biar lebih paham. Untuk zorof makan atau keterangan tempat. Jadi ini hanya keterangan ya. Maf'ul fi itu bukan yang dikenai pekerjaan. Seperti ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad, ja'a Muhammadun. Nah, kalau ja'a itu tidak membutuhkan objek ya. Itu kata-kata atau kata kerja yang intransitif atau lazim. Ja'a telah datang. Jadi tidak membutuhkan yang didatangi karena kata-katanya telah datang, dirinya sendiri datang. Muhammadnya sendiri melakukan pekerjaan itu terhadap dirinya. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad ba'da subhi. Setelah sholat subuh. Nah, itu mah zaman. Maksudnya kok ini jangan jaat tuh itu untuk zorof zaman ya. Nama Muhammadun aja nama. Nama tidur Muhammad. Nama Muhammad. Muhammad telah tidur. Fauqo as-sarir di atas ranjang. Fauqo as-sarir. Fauqo di atas adalah keterangan tempat. Nah, kenapa dia menjadi maf'ul fi dan mansub? Nah, fauqo berarti dia itu wajib di fathah. Itu tanda mansub. Sehingga fauqos sariri ini menjadi maf'ul fi dari kategori zorof makan. Nah, jadi ini bukan objek, tetapi keterangan waktu. Istilah lainnya zorof makan dan istilah lainnya maf'ul fi. Yang mana maf'ul fi ini adalah salah satu dari mafa'il. Yang mana mafa'il ini adalah al-mukammilat al-mansubah. Yaitu keterangan atau pelengkap yang mansub. Itu zorof makan. Kita kasih contoh lah yang lain lagi dari zorof makan.
Misalkan apa ya? Kataba boleh. Kataba Aliun, Ali menulis kataba Aliun Arisalata tahtal mak'adi ya. Atau tahtal maktabi di bawah meja, bukan pada mejanya. Jadi Ali kataba Aliun, Ali menulis Arisalata surat tahtal maktabi di bawah meja. Nah, bukan di atas meja, tetapi misalkan Ali itu karena bosan di meja terus dia pindah ke bawah meja. Nah, di sini tahta, di sini wajib di fathah, wajib di fathah karena dia zorof makan, yaitu menerangkan keadaan lokasi yang mana apabila ada posisi seperti ini tahtal maktabi adalah maf'ul bih yang merupakan mafa'il, yang mana mafa'il itu adalah al-mukammilat al-mansubah. Nah, itu ya zorof makan. Sekarang kita kasih contoh yang zorof zaman. Nah, untuk yang zorof zaman adalah keterangan keadaan waktu. Nah, misalkan ini seperti tadi, ja'a telah datang, ja'al mudarrisu, guru itu telah datang ba'da zuhri, setelah zuhur. Nah, ba'da di sini mengandung makna keterangan waktu setelah. Nah, sehingga ba'da tidak boleh ba'du, tidak boleh ba'di karena dia merupakan zorof zaman. Keterangan waktu yang digunakan untuk menjelaskan pekerjaan mudaris ini. Dan dia ini mansub sebagai maf'ul fi, yang mana maf'ul fi ini adalah bagian dari mafa'il, yang mana mafa'il ini merupakan al-mukammilat al-mansubah. Nah, itu. Kita kasih contoh satu lagi yang zorof zamannya. Misalkan nama waladun, telah tidur seorang anak laki-laki, lailan, nah, pada waktu malam. Nah, nama waladun, telah tidur seorang anak laki-laki, lailan, pada waktu malam. Nah, kok kenapa lailan tidak lailun? Karena dia zorof zaman, yang mana zorof zaman ini berada setelah fi'il fa'il, setelah jumlah yang sempurna. Nah, ini adalah maf'ul fi lailan ini. Kenapa disebut maf'ul fi? Karena kita lihat dulu untuk menentukan dia maf'ul fi atau bukan harus diawali dulu dengan kata kerja sebelumnya. Diawali dulu ya dengan ja'a, nama atau fi'il madi atau fi'il mudhari. Pokoknya untuk menjadi maf'ul fi itu harus kata kerja. Harus dari jumlah fi'liyah. Tapi bagaimana kalau dari jumlah ismiyah? Dia tidak jadi maf'ul fi, tetapi hanya sebagai zorof saja, baik zorof makan atau zorof zaman, tergantung mana yang digunakan. Tetapi tidak menjadi maf'ul fi. Semua maf'ulan ini harus terletak pada jumlah fi'liyah. Sehingga di sini contohnya semua akan berada pada jumlah fi'liyah. Nah, jadi ingat sekali lagi bahwa maf'ul fi hanya ada dua, yaitu zorof makan dan zorof zaman. Zorof makan keterangan tempat, zorof zaman keterangan waktu yang harus keadaannya mansub selalu atau di fathah. Itu ya maf'ul fi. Nah, kemudian kita masuk contoh yang selanjutnya pada maf'ul yang lain. Setelah maf'ul bih sebagai objek sudah, maf'ul fi keterangan waktu dan tempat. Kemudian maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Nah, apa maf'ul li ajli ini? Maf'ul li ajli ini adalah suatu keterangan alasan atau sebab atau motivasi suatu pekerjaan dilakukan oleh subjek. Motivasi, alasan, dan sebab dan tujuan. Nah, misalkan
Biar lebih paham, kita langsung saja ke contoh. Untuk contoh maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Misalkan, sholat itu saya sholat eh, apa ya? Sholat itu isya'a atau eh, dengan itu. Saya makan apa ya? Hmm, jangan. Maf'ul lahu itu motivasi, tujuan dan sebab. Oh, saya belajar misalkan. Adrusu, ada rusu. Saya belajar. Adrusu ad-dirosah. Saya mempelajari pelajaran. Adrusu ad-dirosah. Kenapa? Nah, itu maf'ul lahu itu harus ada pertanyaan, kenapa kamu belajar? Adrusu ad-dirosah atau misalkan adrusu al-lughah al-arabiyah. Adrusu al-lughah al-arabiyah. Nah, kenapa saya belajar bahasa Arab, misalkan fahman atau tafahuman lil Quran, tafahuman atau tafakuhan fiddin, boleh ya, misalkan tafakuhan fiddin. Nah, adrusul lugotal arabiyah, adrusu ini verba, fiil, lugota objek, lugotal arabiyata ini objek ya. Nah, tafakuhan untuk fakih, untuk paham. Nah, ini lihat, ini mansub akhirnya. Tafakuhan. Tafakuhan fiddin. Untuk memahami fiddin, agama. Tafakuhan ini, dia ini bentuknya masdar. Masdar dari tafakoha ya tafakohu, tafakuhan. Itu bertafakuh atau ingin paham lebih mendalam. Nah, ini isim masdar yang diletakkan pada jumlah fi'liyah setelahnya. Dan juga dimansub. Apabila ada isim masdar, dimansub itu harus menjadi maf'ul lah atau maf'ul li ajli ya. Nah, maf'ul li ajli ini mempunyai makna karena disebabkan apa ya? Oleh bisa ya. Jadi ini sebagai tujuan, sebagai motivasi, sebagai alasan, sebagai sebab karena bahasa lain dari li ajli itu karenanya. Nah, ini apa kata keterangan ya. Nah, ini bukan objek sebetulnya. Kalau objek asli itu maf'ul bi, tapi kalau maf'ul lahu itu adalah kata keterangan alasan. Alasan seseorang melakukan sesuatu. Contoh yang lain misalkan dari maf'ul lah atau maf'ul ajli. Darabtu, saya memukul sahibi, sahabat saya. Darabtu sahibi, saya memukul sahabat saya takdiban karena untuk mendidik misalkan. Atau godbanan lahu, misalkan saya karena marah oleh dia. Godbanan lahu, godbanan lahu, godbana lahu. Biar lebih gampang jangan godbana karena itu ada apa namanya, isim ghair munsharif yang lebih mudah itu takdiban. Takdiban karena untuk mendidik, takdiban lahu. Dorobtu sahibi, saya memukul teman saya takdiban untuk mendidik lahu padanya. Nah, ini takdiban ini alasan. Alasan cara menjadikan maf'ul li ajli itu harus dari masdar dari fi'il. Misalkan ada bayu adibu takdiban. Nah, cari masdar dari fi'il, masukkan kepada jumlah fi'liyah. Di sini jumlah fi'liyahnya dorobtu sahibi. Takdiban adalah isim masdar dari ada bayu adibu takdiban. Nah, sehingga ini diterjemahkannya menjadi maf'ul li ajli.
yang mana eh, menjadikan makna alasan, sebab atau motivasi. Satu contoh lagi ya dari maf'ul li ajli. Misalkan manahtul ijazata, misalkan saya memberikan anugerah berupa ijazah, manahtul ijazata kepada siapa? Kepada eh, para peserta atau misalkan kepada pelajar. Manahtul ijazata, saya manahtul tulab al ijazah, manahtu tulaba al ijazata, saya memberikan anugerah atulaba kepada para pelajar al ijazata, suatu ijazah. Nah, apa motivasinya? Karomatan lahum, misalkan karena menghormati mereka. Nah, ini karomatan, kemudian eh, apalagi ya, rahmatan yang kayak gitu ya. Misalkan rozaqallahun nasa, Allah memberikan rezeki pada manusia, rahmatan lahum, karena rahmat Allah kepada mereka. Nah, itu diterjemahkannya karena ya, atau pokoknya motivasi, sebab, alasan, itu adalah maf'ul lahu atau maf'ul li ajli bahasa lain. Itu harus terdiri dari mansub, mansubnya dari masdar, masdar dari fi'ilnya. Itu adalah maf'ul lahu. Itu masih jenis-jenis maf'ulannya, tapi maf'ulnya berbeda. Maf'ul fi, maf'ul lah itu bukan objek, tapi sejenis keterangan. Kalau ya objek yang paling utama adalah maf'ul bih. Itu objeknya objek beneran. Nah, itu adalah maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Nah, sekarang kita masuk kepada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah ini adalah kebersamaan. Kebersamaan eh, suatu pekerjaan dilakukan berbarengan dengan kondisi tertentu. Oke, biar lebih paham, kita kasih contoh. Maf'ul ma'ah seperti apa? Maf'ul ma'ah sangat seringkali menggunakan huruf ma'iyah ya. Boleh menggunakan ma'a, boleh menggunakan waw ma'iyah. Nah, biar lebih paham, sirtu, saya berjalan. Sirtu, saya berjalan. Wal jabal, sepanjang gunung itu. Berbarengan maksudnya dia itu eh, apa? Berjalan tapi di pinggir gunung dan sepanjang gunung. Itu untuk menafsirkannya tergantung apa sih yang seperti ini subjektif ya. Sirtu, saya berjalan wal jabal. Bisa saja berbarengan dengan gunung, bisa saja sepanjang gunung. Itu sebetulnya subjektif ya untuk memaknainya. Tapi yang paling jelas sirtu wal jabala itu dia berjalan dan di sana ada gunung tepatnya gitu. Nah, jadi wa di sini wau ma'iyah. Nah, boleh diterjemahkan sepanjang, boleh diterjemahkan berbarengan dengan gunung. Apa maksudnya? Itu tergantung nanti pembicara. Wau di sana maksudnya apa? Tapi di sini waunya wau maknya. Maka apabila ada kata-kata seperti itu masuk kategori maf'ul ma'ah gitu ya. Atau bahasa contoh yang lainnya, eh misalkan rojak tuh saya telah kembali wa tulu asyamsi, dan munculnya atau berbarengan dengan matahari terbit. Kalau ayat lu terbit, kalau watulu asyam syamsi. Nah, ini harus difatah dulu. Atau misalkan dahab tuh, saya telah pergi. Wa guru basyamsi. Nah, dengan terbenamnya matahari, berbarengan dengan terbenamnya matahari, maka saya pergi. Nah, itu boleh ya kalau penerjemahannya disesuaikan saja.
Yang jelas keterangan waktu yang berbarengan seperti ini bukan zorof zaman dan bukan zorof makan. Bukan. Tetapi ada wau ma'iyah di sini. Wa-nya wau ma'iyah. Sehingga wau ma'iyah itu bersamaan, bertepatan, atau seketika itu terjadi anu. Nah, itu wau ma'iyah. Sirtual jabala, roja'tu watulu asyamsi, dahabatu wa guru basyamsi, atau dalam bahasa Indonesia contoh lainnya. Saya pergi sepanjang jalan ini, misalkan. Saya datang berbarengan dengan terjadinya gempa di Turki misalkan kan itu menggunakan wawumaknya nanti dalam bahasa Arab. Jadi kata berbarengan itu ma, eh, tapi itu tetap harus pada fi'il ya, harus pada jumlah fi'liyah. Nah, maka apabila dia berada pada jumlah fi'liyah sempurna menjadi maf'ul ma'ah. Karena setiap maf'ul itu memang harus berada pada jumlah fi'liyah, jangan pada jumlah ismiyah gitu ya. Nah, ini sirtu wal jabal rojatu wa tulu asyamsi dahabtu wa guru basyamsi. Ini contoh dari maf'ul ma'ah, yaitu kata keterangan kebersamaan, keberbarengan, kebertepatan, keselarasan ya. Karena sepanjang jalan itu kan keselarasan. Itu maf'ul ma'ah. Sebagian daripada mafa'il yang mana dia itu adalah mukamilat al-mansubah. Mansub pasti. Tulu, tidak boleh watulu syamsi, tidak boleh wagurubus syamsi, atau wal jabalu. Oh, tidak boleh. Berarti kalau sirtu wal jabalu, saya berjalan dan juga gunung berjalan. Kalau ini, kalau mengartikan seperti itu. Tetapi wal jabal itu bertepatan atau bersamaan dengan gunung atau apa ya, sepanjang ya kalau kita pahami. Itu maf'ul ma'ah. Kemudian masuk lagi kepada maf'ul jenis yang ketiga, yaitu maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak itu apa? Kok mutlak? Nah, di sini mempunyai makna yang sedikit berbeda ya dari istilahnya. Maf'ul mutlak ini, yang pertama lihat ada 3 kategori inti. Yang pertama, maf'ul mutlak itu ada li ta'kidihi, yaitu untuk memberikan penguat. Yang kedua, libayan nau'ihi. Oh, maaf ini bukan naugihi ya. Maksud saya ini nau'ihi itu. Salah ketik. Libayan nau'ihi untuk menjelaskan macamnya. Kemudian yang ketiga, maf'ul mutlak itu libayani adadihi untuk menjelaskan bilangan pekerjaan tersebut dilakukan berapa kali. Oke, kita kasih contoh lebih biar lebih jelas mengenai maf'ul mutlak kita gitu. Misalkan dorob tuh saya memukul. Dorob tuh dorban. Nah, dorob tuh kok itu zo. Dorob tuh dorban. Saya telah memukul siapa? Misalkan al-liso ya, seorang pencuri. Contoh. Dorob tuh liso dorban. Saya telah memukul seorang pencuri itu dorban dengan benar-benar memukul. Ini yang disebut maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah mengulang kembali kata kerjanya. Dari doroba kembalikan lagi, mendua kalikan ucapan saya memukul dengan benar-benar memukul. Itu litak itu, yaitu memberikan penegasan betul-betul. Atau misalkan contoh yang lain, kata betul risalata kitabatan. Oh, kitaban, kata betul risalata kitaban. Saya telah menulis surat itu dengan betul-betul menulis. Jadi mengulang kembali masdarnya dari fiilnya itu adalah litakidi yang disebut dengan maf'ul mutlak, sehingga kitaban dorban harus mansub, yaitu di fathah ya, karena dia keterangan al mukammilat al mansubah,
makanya mansub kan. Ini bukan objek. Dorban, kitaban bukan objek, bukan maf'ul, tapi keterangan penegasan. Nah, keterangan sebetulnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu litakid itu mengulang kembali kata dari kata kerjanya. Nah, ini doroba, dorban. Kataba, katban atau kitaban. Nah, kemudian kalau menjelaskan macamnya, nah ini bisa kitaban, bisa kitabatan ya, kitabatan. Tapi yang jelas harus di fathah. Kata betul risalata kitabatan. Kemudian contoh libayani nau'ihi sedikit berbeda. Kita bersihkan dulu tulisannya. Nah, untuk libayani nau'ihi adalah menjelaskan apa semacam jenis pekerjaannya seperti apa. Contoh, kata betul saya telah menulis risalata, surat itu kitabatan hasanatan dengan tulisan yang bagus. Nah, ini biasanya menggunakan lagi sifat ya. Nah, menggunakan lagi sifat berarti dia menegaskan macam pekerjaannya sehingga disebutnya libayani nau'ihi, menjelaskan macam pekerjaannya atau seperti dorob tu dorban syadidan. Kalau dari doroba yang tadi, dorob tu saya telah memukul aliso pencuri itu dorban syadidan dengan pemukulan yang sangat keras. Contoh. Nah, ini syadidan yang seperti ini, dorban syadidan. Bedanya apa? Dia itu seringkali ditambah sifat atau ditambah naatnya ya, jenisnya. Dorban syadidan. Kalau yang litakidihi itu hanya mengulang satu kali. Tetapi ini ya diulang, ya ditambah sifatnya, jenis dari pekerjaan libayan nau'ihi itu ya. Tapi tetap kedua-duanya harus mansub. Dorban dia mansub, syadidan dia mansub. Mansubnya bukan karena objek, tapi dia memberikan keterangan, penegasan dan juga macam penegasannya seperti apa. Saya memukul benar-benar memukul. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Saya menulis dengan tulisan yang bagus. Nah, itu. Atau ini libayani ada di sini. Kalau libayani ada di sini adalah lebih ke menjelaskan bilangan. Kita kasih contoh. Untuk libayani ada di ini, nah, ini sangat lebih dianjurkan menggunakan tak marbutoh di dalam masdar. Nah, oke, seperti contoh akal tuh saya telah makan atau makanan itu aklatan wahidatan hanya sekali makannya nggak banyak contohnya gitu. Akal tuh saya telah makan atau makanan itu aklatan wahidatan benar-benar hanya sekali makannya. Nah, jadi ini memberikan penegasan berapa kali dia melakukan tuh atau dari kata-kata yang lain misalkan syarib tuh saya telah minum tilkal kohwata tilkal kohwata kopi tersebut berapa kali. Nah, ini gunakan syurbatan. Nah, gunakan tak marbutoh. Berbeda ya kalau untuk adat itu tak marbutohnya harus dikeluarkan. Syarib tu tilkal kohwata saya telah meminum kopi tersebut syurbatan wahidatan hanya sekali minum saja contohnya gitu. Nah, untuk bilangan ini jenis libayani ada di ini sangat harus dianjurkan menggunakan tak marbutoh pada setiap masdarnya. Itu akalatan, syurbatan. Nah,
Nanti sehingga kesananya pun bilangannya pakai tamar butoh juga. Itu kaidahnya ya. Jadi tamar butoh adalah digunakan untuk libayani adadihi pada maf'ul mutlak. Ini pun masuk jenis kategori maf'ul mutlak. Nah, tetapi apa bedanya dengan maf'ul bih? Ini memberikan penegasan, yaitu yang lebih mudah kita lihat, maf'ul mutlak itu mengulang kembali kata-katanya itu aja. Lihat saja kata-katanya diulang kembali enggak, dari akala ke sana aklatan. Dari syariba ke sananya syurbatan. Nah, berarti kalau diulang-ulang kembali setelah fi'il dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah ini, maka itu sudah pasti maf'ul mutlak kalau masdarnya diulang ya di depan. Itulah maf'ul mutlak yang mana wajib mansub. Dan mansub ini adalah bagian daripada al-mafa'il, al-mukammilat, al-mansubah. Merupakan pelengkap yang mansub. Nah, itu maf'ul mutlak. Jadi mafa'ilnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama objek yang utama objek ini, objek beneran yang dikenai langsung pekerjaan, maf'ul. Maf'ul fi keterangan waktu dan tempat, maf'ul lahu keterangan alasan, sebab dan tujuan atau motivasi, maf'ul ma'ah keterangan kebersamaan, keberbarengan, kebertepatan, maf'ul mutlak keterangan penegasan. Penegasan apa? Ya tergantung bisa litakidi secara makna, ribayani nawihi menjelaskan macamnya, ribayani adadihi menjelaskan bilangannya. Nah, itu apa namanya? Mafail, jenis-jenis maf'ul. Nah, ada lagi selain mafail pada al-mukammilat al-mansubah, kita lanjut lagi pada slide selanjutnya. Oke, kita maju. Kok di sana? Bentar, kita clearkan dulu drawingnya ya. Nah, setelah mafail, ini mafail sudah selesai. Kita masuk kepada kategori kedua dari al-mukammilat al-mansubah, dari pelengkap yang mansub. Sini kita bukan membahas marfu, tapi kita membahas mansub. Maf'ul tadi sudah pada selain yang awal. Nah, ini adalah hal, tamyiz, mustasna, dan munada. Hal. Satu-satu dahulu. Ini ada 4. Apa itu hal pada slide ini? Hal itu keterangan keadaan. Secara terjemah arti, hal itu keadaan. Berarti dia ini memberikan keterangan keadaan dari suatu pekerjaan atau keadaan pelaku ketika dia bekerja atau melakukan pekerjaan tersebut. Hal, ada hal mufrad, ada hal sibuk jumlah, ada hal jumlah. Nah, seperti apa ini hal mufrad? Hal mufrad ini contohnya ja'a rojulun masyian, telah datang seorang laki-laki masyian dengan berjalan atau dalam keadaan berjalan ketika dia datang. Nah, itu kan keadaan. Jadi dalam penerjemahannya pun akan sangat apa ya? Akan sangat memberikan unsur makna dalam keadaan gitu. Boleh diterjemahkan menggunakan kata tersebut ataupun cari makna yang sepadan itu boleh. Ataupun hanya langsung saja ja'a telah datang rojulun seorang laki-laki masyian berjalan. Pakai itu saja pun sudah kita paham ya. Nah, di sini pokoknya masyian ini pertama lihat dia ini bukan isim masdar. Masyian ini adalah isim fa'il polanya ya. Masyun, masyin asal. Isim fa'il. Nah, ini di mansub di fathah akhirnya. Karena kenapa di fathah? Hal itu harus mansub, harus di fathah
dan memberikan makna dalam keadaan apa, gitu ya, memberikan makna jawaban dalam keadaan apa, gitu. Ja'a rojulun masyian, telah datang seorang laki-laki dalam keadaan berjalan. Nah, ini adalah hal mufrad. Hal mufrad itu kalimahnya hanya satu aja, masyian. Atau misalkan ja'at mar'atu, atau ja'at imro'atun, telah datang seorang perempuan bakiatan, dalam keadaan menangis, misalkan bakiatan. Nah, itu hanya satu kata ya. Jadi mufrad gitu. Atau ja'al waladu bakian, telah datang seorang anak laki-laki atau anak kecil bakian, dalam keadaan menangis. Nah, begitu. Atau apalagi ya? Ja'a asyaikhu, telah datang seorang kakek-kakek dalam keadaan marah, godiban. Nah, dalam keadaan marah. Nah, itu dalam keadaan itu adalah hal, bukan maf'ul lagi ya. Ini bukan maf'ul. Kalau maf'ul itu yang tadi, yang di belakang ini. Nah, itu maf'ul maf'ul. Hal tidak dimasuki kategori sebagai maf'ul, dan bukan maf'ul lah, bukan maf'ul fihi ini. Hal itu. Hal itu keadaannya menjelaskan keadaan ketika dia melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini silahkan di apa namanya diimplang kalau bahasa Sundanya. Apa perbedaan maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Nah, bagi mungkin orang yang pemula sedikit agak membingungkan, tetapi tidak ya sebetulnya. Untuk maf'ul itu sedikit berbeda. Kalau untuk maf'ul fi, dia itu keterangan khusus, keterangan waktu dan tempat. Tetapi kalau hal ini keterangannya keadaan pekerjaannya, hal. Nah, itu yang mufrad. Kalau mufrad itu hanya satu kata, masyan. Kemudian ada juga yang sibhu jumlah. Yang sibhu jumlah ini menggunakan jar majrur. Itu pun jar majrur yang memberikan makna ketika seseorang melakukan pekerjaan itu. Nah, ternyata jar majrur pun bisa dikategorikan apabila memberikan makna keadaan pekerjaan ketika dia lakukan, itu kategorinya sebagai hal, jar majrur juga ya. Nah, di sini contohnya yang sibuk jumlah atau jar majrur itu ja'a rojulun ala qadamai. Ja'a telah datang rojulun seorang laki-laki ala qadamaihi, ke apa maksudnya ini di atas dua kakinya. Jadi maksudnya ya berjalan teh gitu. Masyian ini bedanya, masyian menggunakan pola isim fa'il. Berarti mufrad kan, hanya satu kata. Kalau ala qadamaihi, memang ini bukan kata yang secara eh, letter luck dia berjalan. Ini semacam kata-kata apa ya namanya, kiasan gitu ya. Ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki ala qadamaihi, di atas dua kakinya. Ini maksudnya di atas dua kakinya itu berjalan dengan kedua kakinya. Nah, ini sibuk jumlah menggunakan jar majrur. Jar majrur di sini masuk kategori fi mahal nasbin hal. Nah, ternyata jar majrur pun ketika kita jumlahkan bisa menjadi hal apabila memberikan keterangan waktu, bukan waktu, keterangan keadaan pekerjaan yang sedang dia lakukan itu. Nah, ala qadamah. Atau misalkan seseorang tertidur di atas seseorang tertidur di atas lututnya. Maksudnya ketika Jumatan pada ngantuk tertidur di atas lutut. Nah, berarti jar majrurnya di atas lutut misalkan itu menjadi hal sibuk jumlah jenisnya. Atau misalkan eh, seseorang tertidur apa ya dalam keadaan itu mah enggak ya. Pokoknya jar majrur seperti apa ya? Oh, di atas kursi. Seorang seseorang tertidur di atas kursi. Misalkan yang lagi
menghadiri seminar atau menghadiri kuliah, dia itu ngantuk, tertidur. Menggunakan ekspresi itu, maka tertidur di atas kursi, alal kursi, di atas kursi itu menjadi hal yang berupa syibu jumlah. Misalkan yanumur rojulu alal kursi, tertidur seorang laki-laki di atas kursi. Nah, di atas kursi itu dalam keadaan di atas kursi. Syibu jumlah ini menjadi hal itu ya. Tapi perlu dipahaminya dari makna, dari terjemahnya, dari arti. Apabila memang itu memberikan keterangan keadaan suatu pekerjaan, itu pasti hal ya, jar majrurnya. Karena memang itu harus dilihat secara makna dan kita harus teliti dalam memahami kata-kata untuk mencari hal ini ya. Nah, itu yang sibuk jumlah dari jar majrur. Kemudian ada juga hal itu dari jumlah. Hal yang dari jumlah, nah di sini kita lihat bisa dari jumlah ismiyah, bisa dari jumlah fi'liyah. Yang kalau dari jumlah fi'liyah, lihat yang paling pertama di sini ja'a rajulun yamshi ala qadamaihi. Nah, ja'a telah datang rajulun, seorang laki-laki yamshi dalam keadaan berjalan ala qadamaihi dengan kedua kakinya. Maksudnya begitu. Nah, ini yamshi adalah fi'il fa'il. Dia ini fi'il mudhari ya, yamshi itu. Fi'il mudhari ternyata boleh menjadi hal. Nah, boleh menjadi hal dari fi'il fa'il. Dari fi'il fa'il. Nah, ini kan ja'a rajulun, ini fi'il fa'il. Tapi ini fi'il lagi. Iya, boleh. Fi'il mudhari ini menjelaskan ja'a. Nah, jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Hal yang berupa jumlah fi'liyah. Ada lagi yang berupa jumlah ismiyah. Biasanya yang jumlah ismiyah itu menggunakan wawulil hal. Nah, ini wawulil hal. Yang mana wawunya ini selalu digunakan menjelaskan keadaan. Contohnya, ja'a rojulun. Telah datang seorang laki-laki. Wahwa yamshi ala qadamaihi. Sedangkan dia dalam keadaan berjalan dengan kedua kakinya. Nah, ini kan wa dan huwa ini kan isim domir. Yang mana jumlah ismnya itu kan suatu jumlah atau suatu tatanan kalimat yang diawali dengan isim. Nah, ini isim domir, huwa. Kalau tadi halnya itu diawali dengan fiil. Nah, kalau yang di bawah halnya itu diawali dengan domir. Yang mana domirnya harus diawali dulu dengan wawu lil hal. Wa huwa yamshi ala qadam. Nah, ini hal itu ya. Jadi hal itu menjelaskan keadaan pekerjaan dan ingat hal itu apabila yang mufrad wajib ini mansubnya dengan fathah, apabila sibuk jumlah jar dan majrur fi mahalli nasbin hal. Nah, kalau yang jar majrur fi mahalli dalam keadaan. Kalau yang lebih dari satu kata ya. Begitu juga ini yang lebih daripada satu kata. Yamsi ala qadamaihi. Nah, ini fi mahalli ini juga. Fi mahalli nasbin hal. Begitu juga yang bawah. Yang bawah wa huwa yamsi ala qadamaihi. Dari wau sampai ala qadamaihi ini fi mahalli nasbin hal. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena hal ya kan ingat tadi di belakang hal itu masuknya al mukamilat al mansubah, pelengkap yang mansub berarti pasti nasab fi mahalli nasbin hal. Ini kata keterangan atau kata pelengkap hal itu ya mengenai hal. Kemudian masih ada tiga lagi dari al mukamilat al mansubah, yaitu tamyiz. Nah, oke. Apa itu tamyiz? Sekarang kita masuk ke tamyiz. At-tamyizu ismun nakirotun adalah isim nakirot. Yufassiru ibhaman
qablahu ala makna min, yang menjelaskan kemubhaman kata sebelumnya dengan makna dari. Paham nggak ya? Ya, biar lebih paham harus dilihat contoh. Jadi tamyiz itu sebutlah dia itu eh, penjelas kata yang samar. Intinya ada kata yang samar di sana. Nah, di sini lihat dulu bahwa tamyiz itu ada tamyiz mufrad, ada tamyiz nisbah. Tamyiz yang mufrad di sini contohnya. Jadi mufrad itu ya kata-katanya hanya satu ya. Mufrad itu pasti satu kata-katanya. Itu enggak. Ishtaro itu saya telah membeli kilogoroman 1 kilogram ruzan beras. Nah, itu adalah ada kata-kata mubham di situ. Maksudnya ada kata samar ketika kita tidak mengucapkan kata ruzan dan hanya berhenti pada kilogaroman. Contoh begini. Ishtaro itu saya membeli kilograman 1 kilogram. Udah aja sampai sana. Kira-kira bisa dipahami nggak? Kan nggak bisa dipahami. Itu ada kata yang sama. Yang mana kata-kata yang samar biasanya al asmaul kail, al asmaul masaha, al asmaul wazan, yaitu kata-kata timbangan, kata-kata ukuran, kata-kata berat, satuan berat ya, kata-kata meter, hektometer, ukuran, volume. Nah, itu kata-kata yang mubham bahasa Arab. Kata-kata yang jelas. Gak jelas maksudnya. Begitu juga kata-kata bilangan yang di bawah nih contohnya. Qad mado isruna. Rojulan kalau menggunakan tamyiznya. Qad mado telah berlalu. Isruna. 20. 20 apa? Kalau kita hanya mengucapkan sampai situ saja kan gak jelas. Seperti yang di atas ini. Saya telah membeli 20 kilogram. Maksud saya telah memberi 1 kilogram. Apa yang 1 kilogram? Apa yang kau beli ini masih belum jelas. Nah, walaupun objeknya sudah disebutkan, tetapi apabila tidak ada kata penjelas, maka kalimat ini belum sempurna. Nah, itulah butuhnya tamyiz. Tamyiz itu kalimat-kalimat yang menjelaskan kata-kata yang sama. Seperti kata kilogram, kata-kata bilangan, di sini isruna. Nah, kemudian kasih di sini kalimahnya yaitu ruzan, beras. Sehingga saya telah membeli 1 kilogram beras. Oh, beras. Nah, beras ini ketika kita sudah itu tamyiz. Nah, ini semakna apabila kita menggunakan min. Itu maksudnya ya. Kenapa di sini ala makna min? Nah, itu pada definisi di atas. Karena ruzan mengandung bimakna min. Sehingga lengkapnya begini. Ishtaro itu saya telah membeli kilogoroman 1 kilogram min ruzin. Nah, asalnya begitu. Min ruzin dari beras. Minnya di sini biasanya menjadi min lit tafsir atau lil bayan karena di sini yufassiru, menjelaskan, mentafsirkan. Nah, ini ruzan dan rojulan sebagai tamyiz. Nah, mayyaza yumayyizu bahasa secara harfiahnya tamyiz itu pembeda. Membedakan dari kata-kata yang lain yang dimaksud adalah rojulan dan ruzan. Oh, sehingga menjadi jelas. Itulah yang disebut tamyiz, dan tamyiz wajib mansub itu. Kalau tamyiz yang ini rojulan dan ruzan ini hanya satu kata. Inilah yang disebut tamyiz mufrad. Kata-katanya hanya satu. Atau misalkan saya membeli 1 hektar. Hektarnya hektar apa? Tanah atau apa? Misalkan saya membeli 1 hektar tanah. Kata tanah itu menjadi tamyiz. Atau misalkan saya membuang
50. Udah aja seperti itu. Kan nggak jelas. 50-nya harus dilanjutkan. Misalkan saya membuang 50 baju bekas. Nah, baju bekas itu menjadi tamyiz. Nah, itu ya. Jadi tamyiz itu memberikan pembeda dari yang dimaksud. Asalnya maksudnya tidak ada kejelasan, gunakan tamyiz. Nah, itu menjadi jelas katanya dan menjadi lebih terbatas gitu. Inilah ruzan dan rojulan pada awalnya memang mengandung makna min gitu. Min rojulin, min ruzin. Kemudian tamyiz juga selain tamyiz mufrad ada tamyiz nisbah. Tamyizun nisbati. Nah, tamyiz nisbah ini sedikit samar ya. Ini hanya bisa dipahami dari makna secara mendalam karena ini bukan kata-kata yang jelas ya banget. Ini contohnya seperti ini. Biasanya kata-katanya kata-kata pembandingan ya. Nah, di sini gimana sih kata-kata pembandingan? Ya, Aliun, Ali, ahsanu minka, dia lebih bagus daripada kamu. Apanya? Nah, apabila kita apa memberhentikan suatu kalimat dan akan mendapatkan pertanyaan apanya, berarti butuh tamyiz. Nah, ini di sini tamyiznya tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah ini tidak seperti tamyiz mufrad yang di atas. Karena di sini bentuknya semacam pembandingan ya. Aliun, Ali ahsanu minka. Lebih baik daripadamu. Apanya? Wajhan, wajahnya. Nah, gitu. Nah, atau di sini mengandung makna min jihati wajhin. Dari arah wajahnya. Atau dari segi wajahnya. Jadi kalau secara sempurnanya Aliyun ahsanu minka min jihati wajhin. Ali lebih bagus daripadamu dari segi wajahnya. Nah, itu tamyiz nisbah. Jadi tamyiz nisbah itu ini makanannya berbeda. Kalau yang mufrad itu mengandung makna min, kalau yang nisbah itu mengandung min jihah dari arah, dari segi, dari sisi. Jadi bukan yang sebetulnya. Kalau ini kan saya membeli 20 kilogram ruzan. Nah, ruzan itu bendanya kan jelas. Dan juga ini secara straight, secara apa? Secara langsung bisa kita pahami. Tetapi kalau ini kan berbeda. Dia ini hanya sedikit membandingkan dan mengandung makna min jihati. Min jihati itu dari arah, dari sisi, dari segi. Contoh yang kedua, biar lebih paham. Tamyiz nisbah itu seperti apa? Kuwa aksaru minni. Apanya? Dia lebih banyak daripada saya. Nah, kalau hanya berbicara seperti itu saja, berhenti di sana, apanya yang lebih banyak? Nggak jelas. Bisa saja anaknya lebih banyak, bisa saja persoalannya lebih banyak, apanya yang lebih banyak. Nah, butuh tamyiz berarti di dalam membedakan apa yang menjadi eh, apa ide dari pembicaraan itu apa maksudnya. Nah, ternyata wa aksaru min malan. Dia lebih banyak daripada saya hartanya. Nah, malan ini menjadi tamyiz nisbah. Jadi, pokoknya untuk tamyiz nisbah ini pembandingan seperti ada ahsanu, aksaru, akbahu yang lebih anu, lebih anu, lebih anu. Nah, itu tamyiz nisbah biasanya ya. Misalkan huwa akbahu minni. Nah, dia lebih jelek daripada saya apanya? Saya rotuhu mobilnya misalkan atau sepedanya atau dia lebih jelek rumahnya atau apa saja. Nah, itu jadi kata-kata yang seperti itu kata akhirnya menjadi tamyiz nisbah. Kata pelengkap akhir ini. Nah, ini kan pelengkap ya mukamilat itu. Ketika dibuang gak jelas kata-kata ini. Itulah yang disebut dengan al-mukamilat. Al-mukamilat ini wajib mansub. Nah, wajhan, malan, rajulan, ruzan. Nah, itulah tamyiz yang menjadi pelengkap salah satu dari al-mukamilat al-mansubah. Sehingga tamyiz juga sama-sama harus dimansub. Itu tamyiz. Dan
Apalagi setelah tamyiz. Nah, mukammilat atau penyempurna yang ketiga adalah al-mustasna, pengecualian. Pengecualian, oke, seperti apa pengecualian? Al-mustasna. Mustasna itu atau yang dikecualikan itu ismun yaqa'u ba'da adatil istisna, adalah suatu isim, suatu nomina yaqa'u yang terletak ba'da adatil istisna'i, setelah eh, adat-adat istisna. Adat-adat istisna itu maksudnya huruf-huruf mustasna ya. Apa saja sih? Nah, ini yang di bawah. Yang di bawah adalah adat istisnanya. Adat istisna itu yang pertama diantaranya illa, artinya ya kecuali ya. Illa juga artinya kecuali. Kan ini pengecualian. Berarti ada kata pengecualiannya yaitu illa, artinya kecuali. Goiro itu juga kecuali. Nah, bedanya goiro ini bisa goiro, bisa goiru, bisa min goiri. Nah, ini mu'rob goiro ini. Dia itu tergantung sebelumnya. Bisa goiro, goiru, goiri. Siwa, nah kalau siwa ini mabu. Siwa juga artinya sama kecuali. Kemudian khola juga sama kecuali. Artinya. Ada sama kecuali, hasya pun sama kecuali. Ini semua artinya kecuali. Illa goiro siwa khola ada dan hasya. Nah, di sini kok kenapa ini mustasna menjadi isim yang mansub, al mukammilat al mansub. Nah, di sini yang kita garis bawahi sekali adalah ilah. Jangan terlalu perhatikan siwa, khola, ada dan hasya karena saat ini belum memungkinkan untuk menjelaskan yang ini ya. Nanti itu pada pertemuan-pertemuan yang lebih detail. Nah, ini yang akan kita jelaskan itu mengenai ilah dan goiro. Kita kasih contoh dulu. Oke. Sekarang diilah dulu biar tidak eh, mengacak. Misalkan hadoro telah hadir atulabu para siswa. Nah, kan kita membuat jumlah pengecualian. Telah hadir para siswa, illa kecuali. Nah, kan ada kecuali. Berarti yang setelah kecuali itu apa? Wajib mansub apabila kalimatnya ini lengkap, sudah sempurna. Sudah sempurna seperti apa? Lihat dulu jumlah fi'liyahnya ini sempurna belum? Ada fi'il fa'il maf'ulnya enggak? Kalau hadoro, oh ini jumlah intransitif atau lazim, berarti hanya butuh fa'il saja. Ada fa'ilnya enggak? Ada. Atulabu. Hadoro atulabu. Telah hadir para siswa. Oh, udah sempurna. Kemudian ternyata hanya ada satu orang nih kira-kiranya enggak hadir. Oh, kasih ilah. Ilah kecuali. Semua mah hadir. Kecuali siapa? Kecuali yang namanya Muhammad, illa Muhammad, dan nah, mansuban setelah illa, itulah kenapa illa masuk kategori al mukammilat al mansubah, karena illanya itu menjadi pelengkap. Nah, karena kata setelahnya ini sudah sempurna, hadoratul labu. Oke, kasih contoh yang lain selain itu. Ja'al mudarrisuna, misalkan ya. Telah datang para guru. Ja'al mudarrisuna, telah datang para guru. Illa kecuali. Maka ingat, kan ini masuknya kategori al-mukammilat al-mansubah. Berarti harus mansub kan? Harus mansub. Nah, berarti ja'al mudarrisun, telah datang para guru. Nah, yang dikecualikannya mansub. Illa asyaikho, kecuali seorang syekh. Nah, asyaikho. Gak syekho, kecuali seorang syekh. Al Bilal, namanya Bilal. Nah, itu.
illa asyaikho al-bilal. Nah, ini asyaikho yaitu mustasna disebutnya yang dikecualikan. Begitu juga Muhammadan yang di atas itu juga mustasna yang dikecualikan. Nah, beginilah memahami mustasna, jangan dibikin pusing dulu. Pahami dulu yang ini mustasna itu. Kita kasih contoh lagi yang ini. Misalkan laibah telah bermain atau yal abu sedang bermain. Sedang bermain. Yal abul auladu. Para anak laki-laki itu sedang bermain. Illa. Gitu. Kecuali yang dikecualikan itu harus mansub ke sana, harus di fathah. Mansub maksudnya di fathah. Illa siapa? Seorang anak yang sedang sakit, contohnya nggak bermain. Illa, namanya Hasan. Illa Hasanan, nan sananya harus mansub setelah il. Apabila di sini kalimatnya sempurna, lihat. Yal abu telah sedang bermain, al auladu anak-anak. Nah, berarti yang dikecualikannya harus dimansub. Karena mustasna. Ini sebutnya yang dimansub ini, yang dikecualikan ini, disebutnya isim mustasna. Dan isim mustasna yang seperti ini adalah harus mansub. Karena mustasna masuk kategori al-mukammilat, penyempurna atau pelengkap al-mansubah, yang mansub. Nah, itu ya. Nah, tetapi sedikit berbeda mengenai goiro. Hanya satu saja kita eh, coba kasih contoh mengenai goiro ya. Goiro itu berbeda dengan illa. Illa itu dia akan menasabkan yang setelah illa. Berarti Muhammadan kan setelah illa. Nah, kemudian Asyaiho al-Bilal kan setelah illa. Hasanan kan setelah illa. Goiro itu berbeda. Goiro itu menempati posisi yang setelah illa justru. Karena goiro itu bisa goiro, goiri, goiru. Itu masalahnya. Jadi kita kasih contoh yang dari atas. Hadoro. Masih yang dari atas. Nah, hadoro telah hadir. Atulabu para siswa. Nah, lihat. Setelah illa di sini posisinya apa? Di mansub kan Muhammadah. Berarti goiro, goiru, goiri. Kalau harus mengikuti ke sini karena dia fathah, berarti dia harus di goi. Kok hilang sebentar. Kok hilang. Hadoro atulabu goiro. Siapa? Goiro Muhammadin. Nah, bedanya gitu. Dan yang setelah goiro itu dia wajib di kasro. Goiro Muhammadin ini wajib jadi mudhof ilaih setelah goiro kesananya. Nah, kemudian contoh yang keduanya ja'al mudarisun ya. Ja'al mudarisuna. Nah, kita kasih goiro. Goiro, goiru, goiro ya. Karena asyaiho, nah di sini asyaiho ini dengan fathah. Karena goiro harus menempati posisi yang ininya, yang setelah fathahnya. Kok hilang lagi, bentar. Ja'al mudarrisun goiro asyaikhi. Nah, kesannya harus di mudhof ilaih. Goiro syaikhi al bilali. Nah, ini goiro syaikhi. Nah, goironya harus menempati posisi asyaikho al bilala yang mana pada ilah. Ini goiro, goironya beda dengan ilah. Tidak seperti ilah. Goiro ini justru dia menempati posisi yang setelah ilah. Dan yang setelah goiro menjadi mudhof ilaih. Jadi tidak asaiho al bilala lagi sekarang goiro saihil bilali. Sedikit unik ya untuk goiro ini. Kemudian contoh yang lainnya yang bawah itu yal abu ya. Yal abul auladu. Nah, kita kasih goiro di sini. Karena di sini apa? Hasanan kan dengan fathah. Berarti jangan goiru, jangan goiri, tapi goiro. Nah, goiro
apa hasanin, min. Jadi setelah goiro wajib mudhof ilaih. Itu perbedaan ilah. Kalau setelah ilah wajib fathah. Tapi goiro berbeda. Goiro itu dia menempati posisi yang setelah ilah. Ikut-ikutannya kepada yang setelah ilah. Dan yang setelah goiro wajib mudhof ilaih. Tapi makna ilah dan goiro maknanya sama-sama kecuali pengecualian. Hanya dia mempunyai perbedaan fungsi secara apa? Fungsi di dalam gramatikanya ini sedikit berbeda, tetapi maknanya sama pengecualian. Nah itu ya mustasna. Untuk siwa, kola, ada, dan hasya itu sama dengan goiro gitu ya. Jadi semuanya siwa, kola, ada, dan hasya kesananya harus mudhof ilaih. Itu ya. Makanya tadi kata saya siwa, kola, ada, dan hasya nggak usah terlalu diperhatikan. Kita perhatikan pada dua saja, ila dan goiro. Gitu. Nah ini pahami dulu yang ini. Karena nanti ada juga yang pola goiru. Jangan dulu. Itu akan terlalu membingungkan. Sementara mustasna itu, camkan dulu mustasna itu mansub. Sebetulnya tidak hanya mansub saja. Nanti mustasna itu ada mustasna yang tidak mansub. Tapi dia di domat. Tapi jangan dulu dipikirkan. Pahami dulu yang ini. Jadi biar kita memahami mustasna itu lebih mudah. Jadi ingat mustasna itu adalah al-mukamilat al-mansubah. Yaitu mansub. Untuk secara detail-detailnya nanti Anda harus mengikuti kelas kami yang akan dibuka lagi mengenai Al-Muyassar 1, Al-Muyassar 2. Mahad di bawah itu membuka kelas Al-Muyassar 1 ada nanti dan masih berjalan sampai sekarang. Al-Muyassar 2 pun masih berjalan sampai sekarang dan Al-Muyassar 3 kita juga akan mulai masuk beberapa 1 bulanan lagi ya, mungkin bisa saja setelah Ramadan atau ketika Ramadan Al-Muyassar 3 sudah mulai kita masuk. Pokoknya setiap tahun gitu kita akan terus berulang kelasnya ada Al-Muyassar 1, Al-Muyassar 2, Al-Muyassar 3 dan ilmu-ilmu nahwiyah lainnya. Tidak hanya di Al-Muyassar. Nanti ada Bahsul Kutub Al-Mulakhos, ada Bahsul Kutub Jami'ud Durus juga ada. Kemudian ada ilmu mantik, balaghah, ma'ani dan yang lain-lain. Ada kelas-kelas khususnya ya di Mahad Sibawe yang jelas kita membuka kelas-kelas khusus di ilmu kebahasa Arab dan ilmu ke tata bahasa Arab. Nah, ini al-mustasna secara detailnya nanti pada kelas yang intensif yang biasa kita buka. Kita lanjut lagi, ini adalah al-mustasna masuk kepada kategori yang lain dari al-mukamilat al-mansubah. Kategori selanjutnya. Nah, al-munada kategori selanjutnya. Al-munada itu adalah yang diseru. Yang diseru. Yang diseru itu, yang diserunya sebetulnya ada beberapa kategori ya. Nah, di sini kita perkenalkan dahulu secara global. Salah satu dari ada tun atau ahrufun nida, huruf-huruf nida. Huruf-huruf nida itu yang pertama, ini salah satu ya, belum sebuah. Soalnya banyak. Ya, ayah, haya, dan ai. Ada sebetulnya satu lagi ada hamzah. Ini kita perkenalkan yang biasa digunakan ya ayah, haya, dan ai. Karena untuk pengenalan itu nggak perlu dijelaskan semua, biar tidak terlalu bingung. Tapi yang utama-utama dulu. Nah, munada mempunyai adab atau huruf. Hurufnya yang ini. Nah, untuk munada ini ada 3 kategori besar. Yang pertama, ada munada mufrad maksud atau bahasa lainnya terkadang disebut munada maksud. Munada maksud adalah ketika kita menyeru dan orangnya atau zatnya atau entitasnya atau yang dimaksudnya sudah tentu. Contoh, ya Allahu.
Allah tentu kan. Dan kita betul-betul menuju kepada Allah, hanya Allah yang satu, berarti ya Allahu. Nah, dengan domah itu harus mabni dengan domah apabila munada maksud yang diserunya sudah tentu, sudah dimaksud. Atau misalkan kita mau menyeru Muhammad, nama orang ada di depan kita atau orangnya tentu. Ayah Muhammad, wahai Muhammad. Nah, ini ini orangnya udah ada, udah tentu. Bukan Muhammad Muhammad yang mana lagi? Yang itu maksudnya. Nah, itu munada maksud dengan domah, bukan dengan tanwin ya, tapi domah saja seperti ya Allahu atau ayah Muhammadu, tidak ayah Muhammadun, tidak. Begitu juga seorang laki-laki yang kita maksud dan orangnya tentu yang itu misalkan. Hayya rojul, mari, atau wahai laki-laki itu. Ini tentu orang, atau ada anak kecil, kita menyeru anak kecil itu, wahai anak kecil, katakan, waladu, waladu. Nah, bukan waladun atau waladan, berbeda ya. Kalau waladu berarti ini sudah maksudnya ditentukan. Itulah yang disebut dengan munada maksud. Itu munada bentuknya mufrad. Ini munada mufrad maksud. Ini ya. Kemudian selain yang munada mufrad maksud, kalau yang ini munada mufrad maksud tidak termasuk kepada kategori al-mukammilat al-mansubah. Karena dia tidak mansub ya. Kan ini harus mansub kalau al-mukammilat al-mansubah. Tetapi yang masuk pada kategori al-mukammilat al-mansubah yang dua ini, yang di bawah. Yang munada mudhof, munada nakiroh goer maksudah. Apa bedanya? Yang ini dulu. Munada nakiroh goer maksudah dulu. Munada nakiroh goer maksudah itu adalah biasanya menggunakan tanwin dan di mansub. Contohnya, ya rojulan. Nah, ini goer maksudah. Maksud tidak bermaksud menentukan satu orang, dua orang. Pokoknya siapa saja. Ya, wahai rojulan, laki-laki. Laki-laki yang mana saja. Pokoknya yang merasa laki-laki. Nah, berarti ini nakiro, goer maksudah. Berbeda dengan tadi, haya rojul, wahai lelaki ini. Nah, orangnya ini udah tentu kalau menggunakan doma. Tetapi kalau menggunakan tanwin mansub, tanwin patah, ya rojulan, wahai lelaki. Nah, misalkan di dalam syair puisi, wahai lelaki. Lelaki yang mana? Pokoknya mas siapa aja yang saya maksud. Pokoknya yang merasa dirinya lelaki. Nah, biasanya kalau syair-syair itu kan tidak menentu. Sering kali menggunakan goer maksudah. Kalau di dalam syair-syair Arab. Contohnya, ya poliban. Wahai siswa. Nah, ini siswa kan nggak jelas siswa yang mana ya. Pokoknya yang kau merasa dirinya sebagai siswa. Nah, itu nakiro goer maksudah. Di nakiro goer maksudah itu di fathah dan di tanwin. Berarti ya rojulan, ya toliban. Ini masuk kategori al-mukammilat al-mansubah. Itu pelengkap yang mansub. Kemudian satu lagi al-mudhof. Munada al-mudhof. Yang diserunya itu bentuk mudhof. Contoh, ini dari idofat ya. Ya Rasulallahi. Asalnya kan Rasulullah. Ya Malikal Mulki. Asalnya kan Malikul Mulk. Karena dimasuki ya. Nah, ingat munada ini al-mukammilat al-mansubah. Dia harus mansub apabila yang mudhof dan yang nakiroh goir maksudah saja. Kalau yang ini berbeda ya, mufrad maksudah. Yang munada maksud ini dia itu khusus lagi. Tidak masuk kepada kategori yang mansub. Tidak. Ini yang mansub. Yang mudhof, nakiro, goir maksud. Jadi ini berbeda yang di atas. Nah ini. Ya Rasulullah. Ya Habiballahi. Ya Malikal Mulki. Nah ini. Malikanya dia munada ya yang diseru. Ini. Dia harus dengan fathah. Tidak maliku lagi tapi malika karena ada ya. Itu juga Rasulullah. Tidak Rasulu lagi sekarang. Karena ada ya. Jadi ya Rasulullah. Atau misalkan nama Abdullah.
Ketika dikasih ya menjadi ya Abdallahi. Atau kata-kata ya bintar rojul atau bintu rojulin, anak perempuannya seorang laki-laki, berarti ya binta rojulin. Nah, jadi pokoknya setelah ya apabila di itu ya apa mudof, pokoknya mudof ya ya ini yang idofah itu munadanya harus di fathah dan mansub ketika menjadi munada. Oke, ini mudah-mudahan paham ya mengenai munada mudof, munada nakiroh ghair maksudah. Hanya ini dua aja yang masuk kategori al-mukamilat al-mansub. Kalau yang atas ini beda lagi. Dia masuknya marfu kalau ini. Marfunya mabni pada marfu. Nah, itu munada. Nah, yang terakhir pada pertemuan kita sebagai penutup yaitu al-mukamilat al-majrurat. Oh, salah tulis, mohon maaf. Bukan al-majrurat. Al-mukamilat al-majruroh. Itu tak marbutoh ya. Salah tulis. Bukan al-majrurat, tapi al-mukamilat al-majruroh. Itu tak marbutoh. Ini salah tulis. Nah, al-mukamilat al-majruroh hanya ada dua. Jadi, ini pelengkap yang apa namanya? Pelengkap yang majrur. Pelengkap yang majrur itu yang pertama ada yang idofah. Seperti yang tadi kan munada mudhof. Nah, ini idofah itu seperti Rasulullah, Habiballah, Malikul Mulki itu idofah semua tidak akan terlepas dari makna min di dalamnya, dari makna fi, dari makna li, atau bahkan ada juga yang dimaknaan. Nah, untuk min fi'li itu misalkan seperti ini apa ya? Baitu khosabin, rumah kayu. Baitu khosabin, baitu rumah khosabin itu kan mudah pilih atau baitul khosabi lebih mudahnya ya. Baitul khosabi, baitu rumah al khosabi kayu, rumah kayu. Itu maksudnya baitun minal khosabi, rumah dari kayu. Atau seperti ini. Adabul qabri yang kemarin kita kasih contoh itu ya, adabul qabri. Adabun siksa al qabri kubur, siksa kubur, adabul qabri. Nah, kalau maknanya yang mana? Itu adabun fil qabri. Mengandung makna fi idofah itu ya di dalam. Sehingga idofah itu harus selalu majrur karena memang ada huruf jar asalnya. Azabun fil qabri. Atau ahli itu biasanya kepemilikan. Misalkan Bayatul Waladin, Bayatul atau Bayatul Rojuli, rumahnya seorang laki-laki. Berarti Bayatun Lirrojuli, rumah milik seorang laki. Ada li. Itu jadi idofah itu pasti tidak terlepas dari makna-makna huruf jar tersebut. Atau ada juga yang dimaknaan sebetulnya seperti kitabun nahwi yang kemarin kita bahas itu kitabun anin nahwi atau kitabun anid dirosatin nahwi, kitab tentang pelajaran nahwiyah. Nah, ada ya tentang an gitu. Nah, tapi yang secara umum itu min, fi, dan li itu yang paling umum ya. Itu makna idofah. Kemudian huruf-huruf jar di sini. Setiap huruf jar kesananya isimnya harus selalu majrur, harus selalu majrur atau di kasroh ya kalau yang dia mufrad. Nah, untuk huruf-huruf jar, salah satunya adalah ini. Min, ila, an, ala, fi, bi, li, ka, rubba, mud, mundu, hatta, dan ahruful qasam. Apa itu ahruful qasam? Yaitu huruf-huruf janji atau sumpah. Seperti billahi demi Allah, wallahi demi Allah, tallahi demi Allah. Karena itu huruf qasam. Itu ba, wau, dan ta. Dan huruf-huruf istisna. Nah, ini juga ternyata yang tadi.
huruf istisna itu dianggap kategori huruf jar. Yang tadi ya huruf istisna itu. Yang mana ada, kola, dan hasya. Makanya kesananya setelah ada kola dan hasya harus selalu majrur. Karena arti dari istisna ada kola hasya artinya kecuali. Dan itu salah satu dari huruf yang menjarkan isim setelah. Nah, itulah al-mukammilat al-majruroh. Nah, sebetulnya ini masih ada beberapa, tapi itu tidak terlalu begitu riskan ya. Mungkin kalau di sini kita hanya akan apa sedikit mengulas saja mengenai al-mukammilat al-tawabi. Al-mukammilat at-tawabi itu penyempurna yang ikut-ikutan. Nah, ini. Yang pertama naat. Naat itu apa? Ya sifat yang tadi ya, seperti rojulun wasihun, seorang laki-laki yang kotor. Atau rojulun solihun, seorang laki-laki yang solih. Kalaupun menggunakan alif lam, maka ikut-ikutan alif lam juga. Ar-rajulu solihu, al-waladus solihu. Nah, itu naat itu sifat ya yang ikut-ikutan. Sehingga sebutnya apa al-mukammilat at-tawabi itu yang ikut-ikutan, yang mengekor. Kemudian maktub. Maktub juga sama. Dia itu hanya menggunakan wawu, summa, wa, am. Nah, itu maktub ya. Maktub ini ikut-ikutan juga. Maktub ini konjungsi kata sambung. Seperti dan ya, wa dan seperti ar-rajulu wal mar'atu. Nah, ar-rajulu wal mar'atu berarti harus sama-sama kalau minar rojuli wal mar'ati i. Misalkan dorobtu rojula wal mar'ata a itu maktub itu ikut-ikutan. Kemudian badal. Nah, kalau badal ini pengganti. Lebih mudahnya itu seperti ini. Badal kul min kul. Kul min kul itu apa? Yaitu orangnya itu juga. Seperti tadi. As-sayhu Bilalun. Saya bersalaman dengan Syekh Bilal. Ah, Syekh itu ya Bilal. Bilal itu ya Syekh. Itu badal itu ya. Entitasnya sama. Jadi tetap mukamilat tawabi itu paling mudah. Karena ikut-ikutan. Ini tidak terlalu memusingkan ya. Kalau ba'du minkul itu hanya sebagiannya. Sebagiannya itu misalkan apa ya? Saya eh, jadi tidak semua ya kalau kul minkul semuanya, tapi kalau ba'du minkul itu seperti saya membeli apa ya? Ikan kepalanya saja. Nah, itu itu sebagian. Jadi kan kalau kepalanya saja ikan itu tidak semuanya. Nah, saya membeli ikan kepalanya saja. Nah, kan itu sebagian gitu. Nah, itu yang sebut ba'du minkul itu badal. Tapi ikan itu ya kepalanya kepala siapa ya kepala kepala apa maksudnya? Ya kepala ikan, tetapi tidak semuanya, hanya kepalanya. Itu ba'du minkul. Nah, kemudian ada juga badal golat. Ya, badal golat itu salah berbicara. Misalkan saya membeli beras, bukan, tapi kurma. Itu badal golat itu mengganti pembicaraan yang salah itu ya. Badal golat. Kalau istimal itu seperti begini. Hasuna rojulun wajhuhu. Seorang lelaki itu bagus wajahnya. Itu contoh badal istimal yang menggunakan makna yang berbeda dari orang yang dimaksudnya. Nah, itu istimal. Istimal itu mencakup. Nah, kalau badal golat itu salah bicara. Telah datang menteri, bukan menteri, raja. Nah, itu golat maksudnya. Jadi kata-kata yang tadi itu harus sama kalau ropa-ropa, mansub-mansub, majrur-majrur. Oke, satu lagi terakhir taukid lafzi. Ini mudah. Taukid lafzi ini mengulang kata ya. Misalkan eh, doroba rojulun, dorobtu rojulan, rojulan. Jadi ini mengulang-ulang. Nah, ini untuk sebagai taukid penegas. Dorobtu rojulan, rojulan. Saya telah memukul seseorang laki-laki, seorang laki-laki. Nah, jadi dua kali berkata. Ini memang taukid. Kalau taukid maknawi, contohnya seperti ini. Ja'a malikun nafsuhu. Telah datang seorang raja, dirinya sendiri langsung. Jadi tidak jauh dari ini.
makna mukamilat at-tawabi itu hanya yang mengekor, yang ikut-ikutan. Jadi tidak terlalu sulit ya untuk mempelajari naat, ma'tuf, badal, dan taukid. Mereka itu hanya tawabi. Nah ini alhamdulillah setelah kita masuki untuk apa namanya kesimpulannya, kita lihat pada slide yang kemarin. Nah di sini alhamdulillah kita telah mempelajari pada objek nahwiyah dan susunannya mengenai kalimah dan macam-macam. Nakirah ma'rifah sudah kita pelajari. Mu'rab dan mabni sudah kita pelajari. Dan yang kedua adalah berbicara tentang kalam. Yang mana kalam itu kita dahulukan i'rab yang mudhari sudah selesai. Yang mana terdiri pada rofa, nasab, dan jazm. Dan juga ada jumlah mufidah hanya pada dua jumlah, yaitu jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il, jumlah ismiyah dan diawali dengan isim, dan al-mukammilah. Al-mukammilah itu pelengkap. Nah, pelengkap ini hanya ada tiga. Yang pertama, yang paling utama adalah mansub dan majrur saja. Sedangkan tawabi hanya ikut-ikutan. Yang mansub sudah kita pelajari tadi, dan majrur hanya ada dua, yang dengan jar dan dengan idhofah. Alhamdulillah, itu adalah materi dan objek nahwiyah secara syumul, secara global. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, daurah kali ini kita akan tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk antum sekalian. Insya Allah nanti yang membutuhkan berupa syahadah atau sertifikat bisa menghubungi langsung kepada admin. Insya Allah kita akan langsung keluarkan sertifikat selama pertemuan 4 hari ini. Baik, Robbi zidni ilman warzuqni fahman amalan mutaqabbalan. Saya undur diri sebagai mudir Ma'had Sibaweh, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi pada daurah-daurah selanjutnya yang insya Allah akan terus kita adakan dengan objek-objek materi yang berbeda, yang mana selalu berkaitan dengan ilmu kebahasa Araban dan tata bahasa. Baik, selamat istirahat. Jumpa kembali dalam daurah selanjutnya, dan semoga semuanya menantikan daurah-daurah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Ilal liqa, ma'assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.